Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring beserta jajarannya, staf ahli Menteri, Ketua Senat Akademi, Rektor, para wakil rektor, pimpinan dan direktur-direktorat Sivitas Akademik di lingkungan Universitas Airlangga, para pembicara, para tamu undangan, serta hadirin yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara Digital Forensic IT Crime Detection Digital Signature tertanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2013 yang bertempat di Gedung Manajemen Universitas Airlangga. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara sebagai berikut.
Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama, dilanjutkan dengan laporan kegiatan, sambutan Rektor Universitas Airlangga, sambutan dan pembukaan acara yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dilanjutkan dengan keynote speech, pemberian cendramata dari Universitas Airlangga kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, doa, coffee break, pemaparan materi oleh 3 pembicara, lunch, pemaparan materi, diskusi panel, cybercrime, dan acara terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama yang dipandu oleh Dirjen Yulimun. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Cahyono, Magister Sains, selaku Direktur Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan hormat disilakan. Yang saya hormati dan kami hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Iqbal sendiri, serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, Bapak Profesor Asep. Yang kami hormati para sivitas akademika dari Universitas Airlangga. Yang kami hormati para narasumber ID Second 2013. Yang kami hormati teman-teman komite ID Second 2013, para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti Indonesia Security Conference 2013. Indonesia IT Security Conference atau yang lebih dikenal dengan IT Second adalah kegiatan tahunan yang tahun ini merupakan kegiatan yang ke-6 Pak Menteri dan terselenggara atas kerjasama Komite IT Second bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini adalah Direktorat Keamanan Informasi serta berbagai pihak terkait yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada para masyarakat, pelajar, mahasiswa maupun kalangan IT security profesional, khususnya mengenai berbagai isu-isu keamanan teknologi informasi yang terbaru.
Kegiatan tahunan ini telah terselenggara sejak tahun 2008 bertempat di Jogja bekerjasama dengan UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 di Jakarta bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. 2010 dilaksanakan di Bali bekerjasama dengan Sikom Bali. 2011 bekerjasama dengan HEG Bertahan dan Menyerang, dan akan dilakukan secara paralel selama 2 hari kegiatan MI Second ini berlangsung. Kegiatan diskusi panel, kegiatan ini mendiskusikan tema dan kegiatan yang membahas tema cybercrime, undang-undang ITE dan komunitas, dengan tema urgensi digital signature certificate di Indonesia, dengan panelis dari instansi-instansi yang terlibat aktif dalam tema tersebut seperti Kementerian Kominfo, Polri, Lembaga Sandi Negara, Universitas Erlangga, serta komunitas keamanan informasi di Indonesia lainnya. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu pelaksanaan acara ini, baik dari Universitas Erlangga, teman-teman komite, dan Kominfo, serta seluruh pembicara di konferensi ini. Demikian sambutan kami. Semoga kita mampu mengambil manfaat dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah laporan kegiatan, acara dilanjutkan dengan sambutan rektor Universitas Erlangga. Kepada yang terhormat berhormati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Pak Aktif, para jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada kesempatan ini. Yang terhormat Saudara Ketua Senat Pak Dendi, para dosen, para guru besar yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan Universitas dan Komunitas Erlangga, para tamu undangan, para peserta Indonesia Security Conference, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Indonesia Data Security Conference yang diselenggarakan oleh Direktur Sistem Informasi Universitas Erlangga. Pada kesempatan ini, dengan saya sudah menyampaikan selamat datang di kampus Dasar Erlangga. Kita sekarang berada di kampus C. UNER ini Pak Menteri punya 3 dan 4 kampus. Kampus A di Kompleks Kedokteran dan Teknologi, kampus B di Hukum, Ekonomi, dan sebagainya. Ada 6 fakultas, termasuk fakultas yang Pak Menteri dari sana. Dan kampus C di sini terutama untuk bidang-bidang IPA. Di samping ada rumah sakit pendidikan, rumah sakit infeksi, dan satu lembaga yang alhamdulillah memperoleh reputasi nasional yaitu lembaga penyakit tropik. Jadi ini salah satu-satunya lembaga penyakit tropik di Indonesia yang baru saja memperoleh penghargaan sebagai pusat unggulan iptek kesehatan obat dengan tema biologi molekuler. Kalau saya menyampaikan ini bukan riak, tapi mensyukuri nikmat Allah. Insyaallah adalah satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami untuk menyampaikan para hadirin pada hari ini Pak Menteri. Karena Bapak Menteri pernah membuka kegiatan dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagaimana kita ketahui, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia
Indonesia ini telah menembus angka 80 juta pengguna. Jumlah pengguna yang luar biasa besar ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengguna internet terbesar nomor 8. Perkembangan teknologi informasi yang pesat ini pasti mempengaruhi manajemen akademik universitas. Lebih dari 58 tahun kami Erlangga bertransformasi menjadi Smart Campus. Sistem perkuliahan yang terintegrasi bernama Cyber Campus dapat diakses bebas oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen dan alumni. KRS online, track record pembayaran, data prestasi KRS online, interaktif dengan dosen, modul pembelajaran top Universitas AIN dapat diakses dalam satu portal. Termasuk kami mengembangkan blog guru dan blog UMKM untuk teman-teman di luar kampus. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga dapat mengembangkan fasilitas library online untuk mengakses koleksi perpustakaan universitas dan jurnal internasional. Kami telah memberikan kemudahan fasilitas akademika untuk mengakses internet, karena di setiap fakultas dapat disiapkan internet gratis bagi fasilitas akademik. Oleh karena itu, pada tahun ini juga Universitas Erlangga mendapatkan tes Smart Campus Award dengan nilai 4.271 yang menempatkan Unair pada peringkat kelima pada tahun sebelumnya memperoleh ke-13. Alhamdulillah, kami selain punya moto extended morality. Dari moto ini kami tadi adalah abstraksi atau simpul dari visi kami, yaitu kemandirian, inovasi, keunggulan berbasis moral agama. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi bagian dalam pembangunan karakter bangsa dan mahasiswa di Indonesia. Kami mendapatkan julukan sebagai Smart Campus atau Smart People oleh masyarakat Indonesia. Menyadari hal ini, maka Unair juga menganggap penting mengenai penanganan data IT untuk pengelolaan akademik maupun pengamanan data secara umum. Unair tidak ingin berpangku tangan pada diri penggunaan akademik, namun kami menginginkan agar kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan segala penanganan datanya dapat dibagikan bersama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kesadaran inilah yang membawa langkah kami menyelenggarakan konferensi ini di sini. Sekali lagi dapat terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bagus sendiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, atas perkenan yang membuka memberikan pengarahan terhadap kegiatan ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para peserta yang berasal dari berbagai kalangan. Semoga kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan bangsa Indonesia. Izinkan kami untuk membaca puisi, karena menteri kita ini pintar sekali, pandai, gagal berpuisi. Meski kegagalan dan batu kami tetap hancur dengan raja. Meski sekarang era globalisasi, gunakan internet secara bijak. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan acara yang ditandai dengan pemukulan bom oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dilanjutkan dinoskip oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Fadil sendiri dengan hormat izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera atas kita semua. Kalau memetik bunga dahlia, sangat menawan bila dipajang. Kalau sudah balik dari kota Surabaya, rawon setan selalu terkenal. Nanti lagi tidak berbantu-bantu. Terima kasih yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Bapak Rektor Universitas Erlangga beserta seluruh jajaran,
Sivitas Akademika Universitas Erlangga, termasuk juga kami datang beserta staf ahli menteri, juga dosen di Universitas Erlangga, Pak Dr. Hendri, dan juga staf profesor saya, Dr. Rudi Rumanto, ini yang sehari-hari juga di bidang inovasi teknologi yang menangani security. Semua hadirin hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, peminat daripada security internet ini. Cuma dari tadi saya amati ini poster, coba lihat huruf merahnya, mungkin maksudnya ITS ya, dan C, maksudnya IT Security barangkali ya, conference. Tapi saya yakin yang bikin ini adalah output dari ITS ya. Apa saya terlalu sensitif ya? Jadi bolehlah kreativitasnya. Tapi sini memang juga profil C ini anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu kreatif, curious, ya, customize, kolaboratif, community, hebat lah pokoknya anak muda itu. Minus B, nggak mau bayar. Maunya apa-apa aja gratis dia. Tapi oke lah, pada pagi hari ini walaupun di luar agak mendung-mendung sedikit ya. Jadi anak burung berbaju coklat biar mendung tetap semangat. Mohon maaf, tolong saya jangan dicap kerja Pak Tipat ini berpantun aja, bukan. Itu cuma ice breaking saja, dan saya kalau membuat pantun itu seperti menggoyangkan kaki saja begitu kan. Padahal orang Jawa Timur juga ada istilahnya dulu palian. Palian. Pernah dulu di zaman Jepang itu seorang penyiar radio Jawa Timur itu bikin palian sampai dibunuh oleh tentara Jepang waktu itu karena menyerang tentara Jepang paliannya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai dan hadirin hadirat, kira-kira setahun yang lalu Presiden Obama dalam satu speech-nya memberikan satu mention yang mengatakan bahwa orientasi militer Amerika Serikat ke depan tidak lagi dalam bentuk intervensi kepada negara-negara asing. Bahkan mereka akan fokus di Asia Pasifik. Dan kita tahu ini adalah sinyal kepada RRC, dan faktanya dibuatlah atau dibangunlah satu pangkalan militer Amerika di Australia sebagai sekutu Amerika. Walaupun dia katakan ini adalah untuk exercise of disaster, ya, jadi latihan untuk bencana, penanggulangan bencana. Kemudian juga Obama mengatakan angkatan bersenjata Amerika itu cukup praktik saja, lincah tapi sophisticated. Nah, mention terakhir Obama yang menarik adalah bahwa Amerika Serikat akan fokus di bidang internet security. 2 pekan sebelumnya, Obama juga mengeluarkan satu mentionnya yang bernada deterrence, ya, ancaman. Dalam speech-nya beliau mengatakan setiap serangan terhadap fasilitas internet Amerika Serikat akan kami respons dengan counter attack dalam bentuk real power. Ini yang ngomong Obama ya, bukan Osama ya. Dia bisa memaksakan itu. Artinya kalau ada yang coba-coba menghack atau mengcrack situs internet di Pentagon atau Amerika, mereka bisa mengirim rudal di sini. Ya, rudal bukan dikirim pakai pesawat, bukan, tapi meledak di sini.
Jadi saya melihat dan pembicaraan beliau dengan Perdana Menteri China itu juga mengangkat masalah security mention. Kemudian ada satu peristiwa kira-kira 4 tahun yang lalu yang sampai saat ini juga kita memberikan warning di Indonesia. Saya selalu menyampaikan setiap tanggal 9 Juli itu sebagai harus hati-hati adanya internet doomsday. Ini diawali dengan kasus dihack dan di-cracknya, dijebolnya fasilitas internet yang mengontrol sistem kelistrikan daripada satu negara yang bernama Estonia oleh para hackers dan para crackers dari Rusia, sehingga negara itu padam listriknya selama 2 pekan, lumpuh negara itu, ya, rumah sakit tidak beroperasi, sulit beroperasi, maksud saya, bank-bank juga tidak bisa, supermarket juga tidak bisa melayani, sampai terjadi penjarahan. Itulah satu pengalaman bagaimana di negara modern begitu di-attack, ya, pusat kontrol listriknya, komputernya itu, sehingga negara menjadi kacau balau. Nah, masalah ini baru agak terasa memiliki satu jalan keluar setelah FBI turun. Jadi FBI turun dan merilis mana saja negara-negara yang sangat potensial untuk diserang seperti itu, dan alhamdulillah Indonesia tingkatnya masih sangat rendah. Ini saya ingin memaparkan fakta-fakta. Belum lama ini kita dengar kabar yang mengejutkan. Ya, kalau soal sadapan KPK itu kita ngerti lah, karena mereka juga bekerja sama dengan Kemenkominfo. Tapi seorang direktur utama CIA, David Petraeus, itu dia terduga bukan karena perang, bukan karena dia bertarung menguji kompetensi seorang David Petraeus. Padahal dia sangat dibanggakan oleh Presiden Obama, tapi dia terplesetnya di email dia kepada seorang wanita yang mengungkap rahasia-rahasia David sampai mundur dari jabatannya. Nah, kita tahu bahwa direktur CIA ini sangat disegani, satu posisi yang sangat disegani. Jadi ada cara-cara yang digunakan yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Ternyata kemampuan itu bukan saja di luar negeri. Ada namanya Jammer Hackers yang mencoba mengcrack, beda. Kalau hackers itu nanti kami baru saja menyelenggarakan cyber jawara di Jakarta, dan pemenang-pemenang juga banyak untuk kita arahkan dan sebagainya. Pesertanya juga banyak, 500 gitu. Baru diumumkan 2 hari yang lalu pemenangnya. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika Wildan menghack situs presidenSBY.info, itu addressnya dipindahkan sama dia, ya, kepada Jammer Hackers, dan yang muncul adalah apa waktu itu ya, kelelawar ya. Nah, kelelawar warnanya hitam gitu ya. Jadi kalau Presiden SBY jadi kelelawar gitu ya. Nah, ternyata setelah kita lacak dan sebagainya, ya orangnya ada di sini. Dan terus setelah diinterogasi oleh cybercrime Mabes Polri, ternyata Wildan bukan 1 kali melakukan, tapi sudah melakukan 5.320 kali hacking kepada banyak situs gitu ya. Itu sudah masuk ranah hukum. Dan saya ingin memberikan satu perbandingan bahwa situs pemerintah.go.id pada tahun 2012 itu dihack atau diserang sebanyak 39,9 juta kali. Walaupun yaitu alhamdulillah tidak semuanya berhasil, karena kita coba untuk memberikan alarm alert, kita berikan pemberitahuan, dan kita dengan tim ya, teman-teman ID Sirti, ID Cert, ya, Cert dan sebagainya. Kita bekerjasama juga dengan teman-teman yang biasa bergentayangan ya di dunia jin ini. Saya sering menyebutnya jin karena
barang-barang yang kelihatan begitu. Nah ini supaya kita, kalau kita ini, saya tahu ya bahwa setiap sistem pun pasti tidak ada yang sempurna kan, apalagi situs pemerintah.